Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apa saja yang perlu kita ketahui di sini. Di sini ada Two of Cups, yaitu seseorang yang sudah menikah atau sudah punya pengalaman menikah atau punya pasangan, berkeluarga. Yang kedua, dia menginginkan sebuah ikatan suci, pernikahan denganmu. Karena baginya kamu ini adalah sosok orang yang memberikan dia sebuah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ikatan batin yang sangat kuat, koneksi jiwa yang sangat melekat erat dan tidak mudah dilupakan begitu saja. Jadi dia ingin, harapannya adalah bisa bersatu bersama denganmu. Yang kedua ada Queen of Wands, yaitu dia kehidupannya dipengaruhi oleh sosok orang yang berperan penting dalam hidupnya. Bisa ibunya, bisa juga pasangannya. Namun, dia adalah sosok orang yang sangat ambisius, ya. Dan yang ketiga, di sini ada Three of Pentacles. Artinya, aku merasa bahwa kalian ini berjarak ya. Beda kota, pulau, benua, negara, sehingga ada keinginannya untuk mutasi ya, dia ingin berpindah lokasi dan lebih dekat dengan kamu. Bisa juga dia ini adalah sosok orang yang punya koneksi, punya pertemanan yang sangat luas, sehingga banyak hal yang dia lakukan atau peluang kerjasama. Dia ini adalah sosok orang yang bekerja keras, memiliki sumber daya, keahlian, skill, bakat, potensi yang luar biasa. Dan baginya, kamu adalah the sun. Artinya, ya, kamu itu layaknya sebagai mataharinya, cahaya, penerang, lentera hidupnya. Kamu tuh memberikan dia banyak kebahagiaan, kedamaian secara lahir batin. Karena dia merasa ketika dia mulai terkoneksi, mulai dekat, mulai kenal dengan kamu, banyak sekali keberuntungan, kebahagiaan, dan pencapaian yang dia raih. Lalu apalagi yang perlu kita ketahui di sini? Di sini ada King of Swords. Jadi aku merasa bahwa kamu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, berarti, bernilai, dan layak untuk dicintai dan dimiliki. Karena ya di sini ada Six of Wands dengan the Sun. Karena baginya kamu tuh adalah sumber kebahagiaannya, sumber kelimpahan, ya, rezeki, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Nih, kamu tuh membuat sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dan ketika dia tidak terkoneksi dengan dirimu, tidak berhubungan, tidak berbicara dengan dirimu,
dia tuh merasa jenuh, bosan, merasa tidak nyaman, tidak puas, tidak semangat, tidak bergairah. Ya, tidak ada sesuatu yang membuat dia itu bahagia dan tenang secara lahir dan batin. Dia merasa hidupnya itu penuh dengan tekanan. Ada sebuah ketidakpuasan dalam dirinya, tidak bersemangat, tidak bergairah, tidak punya energi, harapan untuk bisa melanjutkan hidupnya. Artinya, lagi-lagi kamu tuh adalah sumber dari segala sumber kehidupannya. Dia melihat kamu tuh adalah sosok orang yang sangat sabar, pengertian, perhatian, dan sangat baik ya. Kamu ini memiliki tingkat spiritualnya itu bagus. Kamu memiliki energi, vibrasi, aura yang positif ya. Apalagi yang perlu kita ketahui di sini, apa yang sebenarnya dia inginkan darimu. Yang dia inginkan di sini ada Three of Swords, artinya sudahi konflik, peperangan di antara kalian. Dia ingin kamu dan dia ini berdamai. Artinya, ketika kalian saling diam, terus tidak berkomunikasi, bahkan ada yang saling blokir, ghosting, ya, ini akan memperparah, memperburuk situasi. Maka yang diharapkan, stop untuk terus berpikiran negatif, stop untuk selalu menyalahkan atau mencurigakan dirinya. Ya, dia dikatakan di sini sebenarnya dia tuh masih punya harapan besar dengan kamu, karena ini loh, kamu tuh adalah desannya, sumber kebahagiaan dan kedamaian jiwanya. Dia ingin ada perdamaian, hubungan ini bisa terjalin baik kembali ya. Sudahi konflik di antara kalian dan berdamailah dengan dirinya. Yang kedua nih kan ada The Fool. Dia menginginkan sebuah hubungan yang baik kembali, hubungan yang sehat, yang positif ya, tidak saling curiga, tidak negatif terus, tidak saling membuat dan memperparah kondisi. Karena kalian ini berjarak. Ketika kalian tidak saling percaya, hubungan ini tidak akan berjalan dengan baik dan sehat. Nih, the Ace of Cup lagi-lagi. Aku sering loh ketemu Ace of Cup dalam readingan kalian. Cintanya tuh sampai meluber gitu loh. Masih setia, dan cintanya ini benar-benar tulus, unconditional love ya, cinta tanpa syarat. Jadi dia menghendaki ini adalah hubungan akan membaik ya. Dia akan berusaha menjadi versi terbaik yang kamu minta. Bahkan ketika kamu pernah merasa atau meragukannya, dia siap memberikan lebih nih, porsinya sampai lebih-lebih. Kamu itu memberikan dia sebuah kestabilan. Karena ketika dia tidak bersamamu, dia ini tidak merasa baik. Hidupnya kacau, berantakan. Sehingga pelariannya yaitu pada pekerjaan ya kan. Banyak sekali buku yang dia harus baca, kerjaan yang harus dia selesaikan, seperti itulah gambarannya ya. Jadi kamu tuh memberikan dia kestabilan, keharmonisan, kebahagiaan, keseimbangan, dan dia merasakan itu hanya denganmu.
Nih, ada Ten of Wands in reverse. Dia ingin sebuah hubungan yang sehat kembali, tanpa ada beban, masalah, kecurigaan, ya. Dia ingin bebas dari masalah konflik di antara kalian. Karena itu yang membuat dirinya itu tidak cukup baik. Kayak ada beban gitu hidupnya ketika dia terus aja saling diam gitu. Karena dia merasa mendiamkanmu itu seperti punya beban yang berat gitu loh. Jadi dia ingin bebas dari masalah, dari konflik di antara kalian. Nih, Ace of Pentacle, baginya kamu itu adalah satu pintu tapi memberikan banyak yang dia butuhkan. Artinya kamu itu adalah sumber kebahagiaannya, kedamaian, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kesenangan, kenyamanan, keamanan, keindahan. Hal-hal yang membuat dia itu semakin beruntung, bersyukur memilikimu. Nanti dia akan menjelaskan kepadamu sebenarnya apa yang terjadi ya. Mungkin ada salah paham atau konflik yang membuat kalian ini perang dingin. Artinya sama-sama diam, sama-sama cuek gitu ya, dan tidak berkomunikasi. Jadi dia akan mengklirkan segala sesuatunya ketika nanti dia bertemu dengan kamu. Ketika dia tidak menjelaskan kepadamu, dia tuh merasa kayak hidupnya itu selalu menemukan jalan buntu atau ketidakjelasan. Jadi dia ingin mengklirkan semuanya masalahnya dengan kamu. Nih, agar kalian tuh sama-sama bisa healing bersama ya. Artinya konflik itu dapat terselesaikan sehingga tidak ada konflik atau permasalahan salah paham di antara kalian. Seven of Cups, kamu itu adalah salah satu pilihan hidupnya ya, sumber kebahagiaannya. Baginya kamu itu adalah fantasi terliarnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Nih, 3, 7, 10, 1, 0. Awal mula kehidupan baru. Kamu itu adalah, nih, konfirmasi ulang, sumber energi, vitamin, semangat, harapan terbesarnya. Jadi diam-diam dia itu juga memanifestasi kamu ya. Ketika malam akan tidur ya, atau ketika dia bangun tidur, atau dalam kesendiriannya. Jadi dalam kesunyiannya, kadang-kadang dia itu juga membayangkanmu. Ada realization, jadi dia akan mewujudkan semua impian hidupnya itu bersama kamu nih. Ada sebuah pintu yang penuh dengan cahaya ya. Jadi ketika dia sendiri jauh dengan kamu, dia tuh merasa hampa, gelap, kosong, tidak ada kehidupan. Tapi ketika dia mulai terkoneksi, berhubungan dengan dirimu, dia tuh kayak merasa ada cahaya kehidupan di situ. Dia melihat keindahan dan awal mula kehidupan itu bersamamu. Attraction lagi-lagi. Jadi diam-diam dia itu nih memanifestasikan kamu dalam hidupnya. Ya, dia juga dengan banyak berdoa ya, karena kita tahu tadi dia itu memiliki spiritual yang bagus ya. Makanya kamu kenapa merasa bahwa kayak kepikiran dia, merasa tiba-tiba
kayak ada sesuatu deh, atau merasa sedih gitu kadang, atau merasa tiba-tiba bahagia gitu. Bisa jadi ketika kamu sedih, dia itu ada sebuah kerinduan dan kesedihan yang mendalam ketika tidak bersamamu. Yang kedua, dia berdoa, berharap suatu saat nanti bisa bersamamu, hidup bahagia, hidup penuh dengan hal yang menyenangkan. Nih, dia akan menjadi sosok orang yang berbeda, seseorang yang pantas untuk kamu miliki, pantas untuk kamu banggakan, pantas untuk kamu cintai. Dia ingin menjadi sosok orang yang memberikan kamu berkali-kali lipat kebahagiaan yang kamu inginkan, double happiness ya. Nih, hunger. Sifat dan karakter dia ketika itu dipengaruhi oleh pola asuh dari kedua orang tuanya, mother hunger atau father hunger ya. Ini bisa karena masa kecilnya dia kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, entah father atau mother hungernya ya, atau sosok dimana ketika dia membutuhkan ibunya, nah ibunya itu tidak bisa hadir secara fisik, secara emosional, perasaan kepada dirinya. Begitu juga dengan ayahnya. Dan yang perlu kalian tahu bahwa di Indonesia ini urutan ketiga di dunia yang memiliki tingkat father hunger terbesar ya. Jadi urutan ketiga yaitu kekurangan atau kehilangan sosok seorang ayah dalam hidupnya. Bisa karena ayahnya ini pekerja keras, bisa juga seorang ayahnya ini cuma bisa membentak, memarahinya ketika dia masih kecil, atau sosok seorang ayah yang sangat cool dan tidak perhatian terhadap anaknya, asik dengan kesenangannya ya, tidak mau bermain dengan dirinya ketika waktu masih kecil. Bisanya menuntut dia harus seperti ini itu, tapi tidak pernah hadir dan menjadi teman baik bagi dirinya ketika waktu itu. Nih kan fear kaitannya dengan hunger. Jadi dalam dirinya itu masih banyak keraguan, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, harus perlu dirilis ya, harus disembuhkan. Nih, ada penyembuh. Bisa jadi kamu ini adalah sosok orang yang bisa memberikan dia energi healing, energi penyembuhan. Mungkin dengan perkataanmu ya, dengan sikap dan perbuatanmu, kamu bisa care, kamu bisa memberikan kasih sayang saja, dia merasa bahwa kamu itu sudah cukup memberikan dia energi healing, penyembuhan ya. Nih, death, perubahan. Dia ingin menjadi sosok orang yang berbeda, yang semakin baik, semakin mengagumkan, dan semakin kamu bisa banggakan suatu hari nanti. Nih. Dan dia sangat bersyukur, bahagia bisa dipertemukan dengan dirimu. Sosok orang yang baik, penuh dengan kelembutan, penuh dengan cinta, penuh dengan kebajikan. Dan dia merasakan bahwa hidupnya itu semakin berarti, semakin banyak perubahan positif, sehat, ketika dia bisa berkenalan, berjumpa, terkoneksi denganmu. Dan dia sangat bersyukur ketika suatu hari nanti
bisa memilikimu dan mencintaimu seutuhnya. Nah, dia tegaskan kembali, cuma kamu yang selalu ada dalam pikiran, hati, dan energimu ini memberikan dia semangat untuk punya harapan yang baik. Kamu tuh memberikan dia keseimbangan, keharmonisan, dan kehidupannya tuh semakin membaik ketika bersamamu. Dan dia katakan bahwa dia aman kok untuk kamu cintai. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu untuk bisa menerima cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta sejati. Sesuatu yang indah kamu dapatkan nanti. Nih, children, ada beberapa kondisi. Yang pertama, dia sudah punya anak. Yang kedua, dia memiliki trauma inner child yang terluka atau father hanger atau mother hanger. Yang ketiga, dia menginginkan anak dari dirimu atau dia ingin menikah dan berkeluarga denganmu. Yang keempat, mungkin dulu dia itu punya sifat kekanak-kanakan ya, atau dia melihat kamu tuh sosok orang yang kekanak-kanakan, masih manja gitu loh, ngalem ya. Nih, honeymoon, perjalanan tadi ya, saya katakan dia akan nih, Three of Pentacle tadi, honeymoon. Bisa jadi dia akan traveling atau melakukan perjalanan, berkunjung dengan dirimu. Yang kedua, dia akan menghabiskan waktu bersamamu. Kalian akan honeymoon bersama ya. Nih, saat ini dia lagi membangun aset ya. Artinya dia ingin stabil dulu dalam finansial dan karirnya. Karena dia akan datang kepadamu dengan kesuksesan yang dia raih. Ya, karena dia ingin menjadi sosok orang yang berbeda, nih kan? Gak mungkin dong dia datang kepada kamu dengan versi yang dulu. Doakan saja yang baik ya. Deception, nih. Lagi-lagi terkait dengan hunger ya tadi. Dia nggak mau datang kepada kamu dengan versi yang dulu, yang mungkin manipulatif, toxic, abuse. Dia mau healing dulu ini. Nih, dia akan datang ketika kamu siap. Energi yang ketarik dalam pembacaan kali ini adalah Shio kuda, Shio babi, Shio monyet, Shio ular, Shio macan. Untuk Neptunya di sini ada Senin Pon, Kamis Pahing, Minggu Pahing, Kamis Kliwon, Sabtu Kliwon. Untuk angka spesial di sini bisa nomor rumah, nomor telepon, nomor kendaraan, tanggal, bulan, tahun kelahiran atau yang mengingatkan kamu dengannya. 2, 22, 18, 1. Untuk bulan spesialnya di sini ada Februari, April, September, Desember. Untuk hari spesialnya di sini ada Rabu, Senin, Kamis, dan Jumat. Untuk
inisialnya bisa nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan. Ada X, B, U, L, W, G, Y, S, M, R, N, C, dan Q. Untuk zodiaknya ada Scorpio, Taurus, Libra, Sagittarius, Aries, Cancer, Leo, dan Capricorn. Baik, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.